warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai kebersamaan dalam keluarga. Yuk, sebelum kita belajar bersama, kita baca basmalahnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, siapa yang tahu kebersamaan dalam keluarga itu apa saja sih? Contohnya seperti apa ya? Yuk kita simak bersama-sama videonya. Kebersamaan dalam keluarga. Banyak sekali kegiatan yang dapat kita lakukan bersama keluarga. Contohnya yaitu makan bersama keluarga, membersihkan rumah bersama keluarga, mengaji bersama keluarga, berlibur bersama keluarga, berkebun bersama keluarga, dan banyak lagi contoh lainnya. Mempraktikkan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, dan tolong dalam kehidupan sehari-hari. Ucapan terima kasih merupakan bentuk ungkapan yang dilakukan setelah kita menerima kebaikan. Terima kasih Rian sudah membantu kakak menjemur pakaian. Sama-sama kak. Permintaan maaf merupakan ungkapan penyesalan untuk kesalahan yang sudah dilakukan. Rani, aku pulang dulu ya. Ibuku pasti marah karena ini sudah maghrib. Ya Siska, sampai bertemu besok. Siska, ini kan sudah maghrib. Kenapa kamu baru pulang? Maafkan Siska, Bu. Siska tidak akan mengulanginya lagi. Kata tolong digunakan ketika kita hendak meminta bantuan kepada orang lain. Tolong ambilkan tongkat nenek di dapur. Baik, Nek. Terapkanlah ungkapan terima kasih, permintaan maaf, dan tolong dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang santun. Berat benda. Ada 4 hal penting yang perlu kalian ingat tentang berat benda. Pertama, berat benda tunggal. Ada 2 cara untuk menentukan berat benda tunggal. Cara pertama dengan melihat ukuran benda tersebut. Contohnya ada 2 buah kotak yang dibuat dari bahan yang sama. Kotak pertama berukuran besar, sedangkan yang kedua berukuran kecil. Karena dibuat dari bahan yang sama, kotak yang besar lebih berat daripada yang kecil. Wah, ada kelinci dan gajah. Lucu sekali ya. Coba bandingkan, manakah yang lebih berat? Gajah atau kelinci? Gajah lebih besar, dan tentu saja gajah lebih berat daripada kelinci. Cara yang kedua adalah dengan menaksir dan merasakan berat benda tersebut. Contohnya, mana yang lebih berat antara kaos kaki atau sendok baja? Kaos kaki memang terlihat lebih besar, tapi belum tentu lebih berat dari sendok baja. Untuk mengetahui mana yang lebih berat, kita rasakan dulu berat keduanya dengan menggunakan tangan. Ternyata setelah dirasakan beratnya, sendok terasa lebih berat dibandingkan kaos kaki. Kedua, berat benda sejenis yang terhimpun. Untuk benda sejenis yang terhimpun,
makin banyak jumlahnya, maka beratnya semakin besar. Wah, ibu membawa 2 kantung berisi apel. Kantung A berisi 6 apel, sedangkan kantung C berisi 4 apel. Di antara kedua kantung tersebut, mana ya yang lebih berat? Karena kedua kantung tersebut sama-sama berisi apel, maka kantung yang isinya lebih banyaklah yang lebih berat. Coba kita bandingkan isinya. Mana ya yang lebih banyak? 6 apel atau 4 apel? Karena yang lebih banyak adalah 6 apel, berarti kantung A lebih berat dari kantung C. Ketiga, menentukan berat benda dengan membandingkan. Misalnya, berat sekantong gula sama dengan berat 12 telur. Sementara, berat sekantong kopi sama dengan berat 10 telur. Mana yang lebih berat? Sekantong gula atau sekantong kopi? Karena 12 telur lebih banyak dari 10 telur, maka sekantong gula lebih berat dari sekantong kopi. Keempat, menentukan berat benda dengan cara menimbang. Ada banyak sekali alat yang bisa digunakan untuk menimbang. Jungkat-jungkit juga bisa loh. Jika 2 orang menaiki jungkat-jungkit di sisi yang berhadapan, maka orang yang lebih berat posisinya akan lebih rendah dari orang yang lebih ringan. Supaya lebih paham, mari kita lanjutkan ke contoh soal. Berat 1 botol minuman sama dengan berat 5 roti. Berat 1 apel sama dengan berat 3 roti. Menurut kalian, mana yang lebih berat? Botol minuman atau apel? Pembandingannya adalah jumlah roti. Karena 5 roti lebih banyak dari 3 roti, maka botol minuman lebih berat daripada apel. Soal berikutnya, kita punya sekantong pasir, sekantong kelereng, dan sekantong kapas. Ketiga kantong berukuran sama. Ayo kita urutkan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Kita rasakan dulu berat dari sekantong kelereng dan sekantong kapas. Ternyata sekantong kelereng lebih berat. Kemudian kita rasakan berat dari sekantong kelereng dan sekantong pasir. Ternyata sekantong pasir lebih berat. Jadi urutan dari yang paling berat adalah sekantong pasir, sekantong kelereng, dan sekantong kapas. Untuk membandingkan berat benda, kita juga dapat menggunakan timbangan seperti ini. Bagian timbangan yang turun berisi benda yang lebih berat, sedangkan sisi yang naik berisi benda yang lebih ringan. Jika sejajar, berarti kedua benda sama berat. Buku lebih berat daripada apel. Apel lebih ringan daripada buku. Pensil lebih ringan daripada apel. Apel lebih berat daripada pensil. Pensil sama berat dengan pulpen. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Kita akan meronce atau membuat kalung seperti ini. Mari kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, kita siapkan 2 batang daun singkong. Lalu, kita siapkan pula biji jagung. Biji jagung ini kita gunakan jagung yang masih basah ya. Selanjutnya yaitu gunting, benang, serta jarum. Nah, bahan-bahannya sangat sederhana bukan? Sekarang kita masuk ke cara pembuatannya. Siapkan wadah, lalu ambil jagung dan preteli jagung seperti ini.
Kira-kira sebanyak ini ya. Selanjutnya kita ambil wadah kedua dan 2 batang daun singkongnya. Kita gunting kurang lebih berukuran 1 cm seperti ini. Bagian ujung yang lebih besar kita buang dulu ya, agar semua ukurannya sama. Nah, bagian daun ini kita gunting melingkar seperti ini. Ini nanti akan kita jadikan liontin ya. Liontinnya cukup 1 saja. Untuk batang daun singkong yang kedua pun sama ya, kita potong-potong juga. Selanjutnya ini bagian penting dalam meronce, yaitu tali. Ya, meronce sendiri adalah kegiatan merangkai benda dengan tali. Jadi, kita siapkan tali benang dan jarum. Kita masukkan benang pada lubang jarumnya. Dan kita pakai 2 lapis benang agar lebih kuat. Untuk panjangnya, kita siapkan kurang lebih 1 meter. Lalu, kita gunting dan kita ikat di bagian ujungnya seperti ini. Nah, siap nih kita meronce. Kita ambil terlebih dahulu 1 batang daun singkong. Lalu kita rangkai dengan cara ditusuk seperti ini. Bagian awal ini kita ikatkan ya, agar tidak mudah lepas. Selanjutnya, kita ambil biji jagung. Kita rangkai terus satu persatu dengan pola 1 batang daun singkong, lalu 2 biji jagung. Diulang terus-menerus hingga setengah bagian. Setelah bagian selesai, jangan lupa pasangkan liontin. Dan kita lanjutkan lagi merangkai dengan pola yang sama seperti awal. Lanjutkan hingga selesai ya. Di bagian akhir, kita sambungkan lagi ke bagian awal. Lalu kita ikat seperti ini. Tara! Meronce atau membuat kalung dari bahan alam selesai. Tahukah kalian permainan apakah yang dimainkan oleh video tersebut? Permainan tersebut dinamakan krepet jengkol. Langkah-langkah bermain krepet jengkol. Yang pertama, setiap anak berdiri menghadap keluar, saling berpegangan tangan membentuk lingkaran. Kedua, kaitkan kaki masing-masing anak dengan anak lainnya. Ketiga, jika kaitan kaki sudah kuat, lepaskan pegangan tangan. Keempat, melompatlah ke satu arah, ke kanan atau ke kiri. Kelima, melompatlah semakin cepat.
anak yang tidak kuat akan terjatuh karena kaitan kakinya terlepas. Yuk, coba kita praktekkan di rumah bersama adik dan kakak kita. Nah, tadi kita sudah belajar banyak sekali tentang kebersamaan dalam keluarga. Contohnya adalah kita makan bersama, beribadah bersama, kemudian membersihkan rumah bersama, berlibur bersama, dan banyak lagi contoh lainnya. Kita juga sudah belajar mengenai ungkapan terima kasih, ungkapan tolong, dan ungkapan maaf. Kita juga sudah belajar mengenai berat benda dengan satuan tidak baku. Kemudian kita juga sudah belajar meronceng. Kita juga sudah belajar mengenal permainan preparat jengkol. Banyak sekali ya sudah kita pelajari hari ini. Maka dari itu silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya subtema 4, yaitu tentang kebersamaan dalam keluarga. Jangan lupa di buku tematik 1B-nya evaluasi 4-nya juga dikerjakan ya teman-teman. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.